Dulu hadisnya saya bacakan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khataba an-nas fa qala la wallahi ma akhsha 'alaikum ayyuhan nas illa ma yukhrijullah lakum min zahratid dunya. Fa qala ar-rajul ya Rasulullah ayatil khairu bisyarr. Fasamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ah. Thumma qala, "Kaifa qulta?" Qala, "Qultu ya Rasulullah ayatil khairu bisyarr." Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal khaira la ya'ti illa bi khairin aw khairun huwa inna kulla ma yumbitur rabi'u yaqtulu habatan aw yulimmu illa akilatal khadiri." Akalat hatta idam tala'at khasirataha istaqbalat syams salatat aw balat thumma ijtarrat fa'adat fa'akalat. Faman ya'khudhu malan bihaqqihi yubarik lahu fihi wa man ya'khudh malan bighairi haqqihi famathaluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba'. Subhanallah. Rawahu Muslim fi babi takhdir minal i'tirari bi zinatid dunya wa ma yusbitu minha. Ini ada dalam riwayat Muslim. Jadi nanti selama kalau kitabnya belum ketemu, kitabnya belum dapat, paling saya akan menge-share mungkin ke salah satu teman ataupun kepada saya, ini hadisnya di riwayat Muslim nomor sekian. Lalu nanti dicarikan hadisnya, biarkan nanti ada catatannya hadis-hadisnya. Minimal hadis pertama ada di hadis ini, ada catatannya, yang kedua ini ada di riwayat Muslim. Saya sudah menemukan sih di browsing juga ini adalah hadisnya, walaupun istilahnya terjemahannya terkadang tidak sesuai dengan apa yang namanya juga terjemah ya. Jadi kalau ibu bapak membaca terjemah sebenarnya lebih banyak memahami si penerjemah itu, bukan sedang memahami daripada yang diinginkan dalam hadis tersebut. Terkadang demikian. Misalnya ibu bapak membeli buku punyanya syekh siapa, ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Nah, saat kita sedang membaca buku terjemah, sebenarnya kita sedang memahami si penerjemah itu, bukan sedang memahami si penulis buku itu. Kecuali kalau si penerjemah itu sudah mendapatkan apa namanya ya, surat dari penulis buku itu, saya serahkan karena dia telah mengaji dengan saya, maka saya serahkan dia untuk menerjemahkan buku saya. Itu namanya apa ya? Apa namanya? Ijazah. Iya, ijazah dari penulis buku itu. Tapi ala kulli hal, tidak semuanya demikian. Ada beberapa yang ketika dibaca Arabnya dan dibaca Indonesianya, ternyata bukan berbeda gitu ya. Namun, menerjemahkan dia pahamnya ke sini gitu ya. Sementara penulis memahamnya ke sini, tapi nggak terlalu jauh juga ya. Untuk pegangan baik-baik saja. Lihat, hadis ini Masya Allah disampaikan dalam kata-kata yang indah seperti biasa. Rasulullah SAW menyampaikan dengan mutiara-mutiara hikmah yang keluar dari lisannya, yang memang apa yang diucapkannya itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua wahyu. Rasulullah ini diriwayatkan oleh Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata Sa'id al-Khudri ini, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khataban nas. Rasulullah berdiri di depan manusia berkhutbah. Jadi kalau sekarang mungkin Rasulullah apakah selesai sholat maghrib, apakah selesai sholat isya, karena pada waktu itu jamaah sedang berkumpul. Selesai jamaah sedang berkumpul, Rasulullah berdiri dia dan menyampaikan khutbahnya. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya, punten, Rasulullah ini tidak pernah membiarkan ada perkumpulan kecuali di situ Rasulullah menyampaikan nasihat. Gunakan perkumpulan ini untuk memberikan nasihat. Maka bisa dipastikan oleh para sahabat dan para ulama menyatakan, bisa jadi setiap habis sholat apa yang dilakukan Rasulullah nasihat, walaupun hanya 5 menit. Perkumpulan itu lagi kumpul, kasih nasihat. Itu yang dilakukannya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di sini digambarkan dengan kata-kata yang indah. Rasulullah saat perkumpulan ada ataupun sedang banyak sahabat-sahabatnya, Rasulullah berdiri berkhutbah di depan para sahabat. Beliau mengatakan,
La wallahi ma akhsha alaikum ayyuhan nas illa ma yukhrijullah lakum min zahratid dunya. Ini kata-katanya. Demi Allah, aku tidak takut kemiskinan yang menimpa kalian. Jadi jika kalian miskin, kata Rasulullah, jika kalian ini tidak memiliki dunia dalam genggamanmu, aku tidak takut. Jika kalian tidak punya rumah, aku nggak takut. Jika kalian tidak punya kendaraan, aku nggak takut. Jika kalian bukan pejabat, aku nggak takut. Jika kalian tidak bergelimang harta, aku nggak takut. Itu kata Rasulullah SAW. Aku tidak takut dengan dijadikannya kalian tidak bergelimang dengan harta. Saya tidak takut, kata Rasulullah. Anda cuma makan sehari sekali, Anda cuma makan sehari 2 kali. Hidup dalam keadaan sederhana. Saya tidak takut dengan kemiskinan yang kalian miliki. Itu kata Rasulullah. Ya, la wallahi ma akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak merasa takut dengan kekurangan yang kalian miliki. Coba nasihat Rasulullah ini. Lalu dengan mengatakan apa? Ayuhanna illa ma yukhrijullah lakum min zahratid dunya. Tapi justru yang aku takuti itu adalah apa? Kekayaan yang dimiliki oleh kalian. Justru yang aku takuti adalah zahratud dunya. Zahratud dunya itu adalah zahratud bunga. Bunganya dunia. Maksudnya apa bunganya dunia itu? Bukan bunga bank, bukan riba, bukan. Di sini zahratud dunia adalah bunganya dunia. Maksud di sini adalah kenikmatan dunia yang akan membuat kalian terpedaya. Jadi justru yang aku takuti itu adalah ketika dunia berdampingan denganmu. Justru yang aku takuti adalah ketika dunia berada bersamamu. Kenapa? Karena punten sulit untuk mengendalikan dunia yang ada dalam genggaman kita. Ini kata Rasulullah. Demi Allah aku tidak takut ketika kalian tidak punya rumah, tidak punya motor, tidak punya kendaraan, tidak bergelimang harta, tidak punya rumah yang bertingkat, tidak punya wah segala macam. Aku tidak takut. Anda akan bisa istiqamah. Tapi justru yang aku takuti zahratud dunia. Zahra. Rasulullah mengatakan bunga. Zahratud dunia. Bunga. Kenapa? Bunga ini enak dipandang. Wangi juga. Tapi sedikit usianya. Pendek. Ini kata-kata Rasulullah, dunia itu dikatakan zahratud dunia. Kenikmatan dunia, Rasulullah katakan zahratud dunia. Kenapa? Enak dipandang. Enak dicium, tapi waktunya sangat sebentar sekali. Nah dikatakan zahra. Coba lihat. Ketika ngelihat ada orang rumahnya, aduh bagus rumahnya. Lihat apa lagi? Lihat pakaiannya, bagus pakaiannya. Lihat handphonenya, aduh bagus handphonenya. Masya Allah. Semuanya akan terlihat zahra. Kelihatan bunga yang sedang mekar. Lalu bukan hanya sekedar itu. Tapi apa lagi? Wanginya ada. Tapi dengan matan qillatus zaman. Waktu hanya sebentar. Rasulullah indah dunia itu Rasulullah katakan zahratud dunia. Iya. Rasulullah mengatakan ini zahratud dunia. Maksudnya apa? Karena memang bunga ini enak dipandang. Enak dicium. Namun usianya pendek. Kecuali bunga apa? Bunga plastik. Iya. Ya kalau bunga plastik nggak lama. Lama bisa bertahun-tahun. Bunga plastik itu lama. Makanya kalau nggak mau layu-layu beli bunga plastik aja. Biar nggak layu-layu. Mungkin zaman sekarang banyak manusia dioperasi plastik juga ya biar nggak layu-layu ya. Karena melihat daripada bunga plastik itu ya. Zahratud dunya ya. Ini sekali lagi Rasulullah katakan. La wallahi ma akhsha alaikum ayyuhan nas. Tidak ada yang paling aku takuti untuk kalian semuanya wahai manusia. Yang paling aku takuti sesungguhnya memang yang paling lebih ditakuti Rasulullah SAW adalah min zahratid dunya. Subhanallah. Jabatan zahratud dunya. Apalagi coba? Apalagi banyak zahratud dunya ini. Sehingga jabatan zahratud dunya. Lalu harta zahratud dunya. Masya Allah. Pasangan hidup bisa jadi zahratud dunya. Kalau tidak bisa diarahkannya. Nanti kita lebih lanjut lagi. Lalu faqala ar-rajul, ketika Rasulullah berkhutbah, faqala ar-rajul, berdiri seorang laki-laki dan berkata, angkat tangan, ya Rasulullah, ayatil khairu bisyarr. Ya Rasulullah, apakah sesuatu yang baik itu akan mendatangkan keburukan? Masya Allah. Ya Rasul, apakah sesuatu yang baik yang kita miliki bisa saja mendatangkan keburukan? Apa kata Rasulullah? Fasomata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam Rasulullah sejenak. Tidak jawab. Rasulullah terdiam. Subhanallah. Jadi tidak langsung jawab. Tidak langsung tik-tak jawabannya. Terus Rasulullah terdiam. Beberapa saat. Iya. Dalam beberapa riwayat Rasulullah terus
ketika, ya Rasulullah, apakah kebaikan itu yang kita miliki bisa mendatangkan keburukan? Rasulullah memandang, Rasulullah melanjutkan tausiahnya. Tapi yang rajih di sini, Rasul memandang, setelah itu diam. Setelah diam, Rasulullah bertanya lagi dengan mengatakan, kaifa qulta? Bagaimana kamu tadi? Subhanallah. Bagaimana kamu tadi? Coba kita lihat hikmahnya. Bagaimana tadi kamu? Berbicara apa tadi kamu? Orang itu berkata lagi, qultu ya Rasulullah, aku tadi berbicara begini ya Rasulullah, ayatil khairu bisyarr? Apakah kebaikan yang kita miliki bisa mendatangkan keburukan? Bisa dipahami ya, ini besar sekali ini. Apakah kebaikan yang kita punya bisa mendatangkan keburukan? Rasulullah bertanya, tadi kamu bilang apa? Apakah kebaikan bisa mendatangkan keburukan? Rasulullah baru jawab. Sebelum saya terangkan lebih lanjut. Punten. Iya. Pada saat itu, futuhat sudah mulai yang namanya peperangan terjadi dalam beberapa hal seperti di perang Hunain, mendapatkan ghanimah banyak kan? Orang muslimin, muslimat saat itu ketika mendapatkan ghanimah yang begitu banyak, bagaimana dia dapatkan? Banyak apa? Banyak harta. Banyak harta. Kalau dari ghanimah kira-kira harta baik apa harta buruk? Harta baik. Dari ghanimah rampasan perang. Hasil perang dapat ghanimah, dapat. Ini dapat, ini dapat, ini dapat. Rata-rata para sahabat bertumpuk dengan harta yang ada dari ghanimah itu. Maka Rasulullah berkhutbahnya di sana. Beberapa riwayat, iya, karena saat itu kemenangan demi kemenangan bagi pasukan muslimin didapatkan, maka ghanimah berlimpah. Maka setiap orang mendapatkan ghanimah. Dan Rasul berdiri, aku tidak takut kepada kalian dalam keadaan kekurangan. Justru yang aku takuti adalah dunia yang mendapatkan oleh dirimu. Dunia yang sekarang berada di genggamanmu. Itu maksudnya. Sekarang coba aja banyak hal yang tadinya subhanallah mungkin. Istiqamah di masjid, istiqamah silaturahim, istiqamah apa, istiqamah apa, istiqamah apa. Akhirnya karena dunia yang telah melilitnya, ke masjid pun sudah jarang. Silaturahim pun sudah jarang. Ini pun jarang, ini pun jarang. Dia ini kemarin diikat oleh masjid karena merasa punten istilahnya, seadanya. Tapi sekarang karena dunia yang telah mengikatnya, sampai lagi sholat pun pikirannya kemana? Pikirannya kemana? Diikat oleh dunianya. Maka itu yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW. Maka sahabat bertanya, ini punten bahasanya. Ya Rasulullah, apakah harta yang baik yang kami dapatkan dari ghanimah itu bisa saja menimbulkan punten apa namanya keburukan? Jadi harta baik, apakah bisa harta baik ini menjadikan jalan buruk buat kami? Apakah bisa sesuatu yang baik ini yang kami dapatkan malah menunjukkan kepada keburukan? Rasulullah terdiam dan Rasulullah minta mengulangi pertanyaan tadi. Kata Rasulullah dengan mengatakan, kaifa qulta? Bagaimana kamu bisa diulang tadi pertanyaan ini? Ya Rasulullah, qultu, ya, ayatil khairu bisyarr. Apakah bisa jadi kebaikan itu menumbuhkan keburukan? Ini jawaban Rasulullah. Iya. Apa kata Rasulullah? Ini perumpamaan yang indah. Innal khaira la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya kebaikan sejati hanya bisa membuahkan kebaikan. Ulangi lagi. Sesungguhnya kebaikan yang hakiki, kebaikan yang sejati hanya bisa mengerahkan ke dalam kebaikan. Segitu saja udah jelek banget bahasanya. Kalaulah harta yang baik, harta yang halal, itu akan mengarahkan ke dalam pribadi kehidupan Anda, mengarahkan kepada yang baik-baik. Kepada yang halal-halal. Subhanallah. Jadi dengan mengatakan, sampai maksudnya apa? Tapi Abi Maki banyak kok sekarang orang naik haji, ongkosnya dari korupsi misalnya. Ada tuh orang yang berkurban tapi nggak tahu hartanya dari mana, kadang-kadang nggak beres misalnya. Punten. Maksud di sini secara panjang. Dengan matan innal khaira la ya'ti illa bi khairin. Kebaikan itu hanya akan mendatangkan kebaikan. Maksudnya adalah harta yang baik ditempatkan di tempat yang baik, nanti di akhirat akan menggiring dia ke tempat yang baik adalah jannah. Bisa dipahami nggak ya, Bunda? Misalnya harta yang baik. Harta yang baik serahkan ke jalan yang baik. Harta yang baik ini akan mengarahkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan innal khaira la ya'ti illa bi khair. Subhanallah. Kebaikan yang sesungguhnya hanya akan datang dan mengarahkan kepada yang baik. Punten, kalau di dunianya
Kalau di dunia selalu menyampaikan demikian. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, terutama untuk ayahanda, untuk ikhwah, untuk bapak-bapak, untuk para suami yang memang namanya juga adalah untuk mencari nafkah demi keluarganya. Al-Quran sudah tegas mengatakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dikatakan harthul lakum. Harthul lakum itu adalah ladang buat kalian bercocok tanam. Ketika kalian menyimpan pohon cabai di sana, akan tumbuhlah cabai. Ketika ditanamkan pohon apa, akan tumbuh itu. Sama. Ikhwah, apa yang telah ditanamkan di perut istri kita, itulah yang tumbuh. Maksudnya anak bukan. Tumbuh matanya dengan makanan yang kita kasih. Tumbuh telinganya dengan makanan yang kita kasih. Tumbuh, apalagi, lisannya dengan apa yang kita kasih. Seminggu aja nggak makan, wallahu a'lam masih hidup atau tidak. Kita kasih makan, berarti menumbuhkan semua yang ada. Dan ketika kita kasih makan, matanya tumbuh dengan makanan yang kita kasih. Telinganya tumbuh dengan telinga yang kasih makanan yang kita kasih. Tangannya, kakinya, lisannya, hidungnya, rambutnya, semuanya tumbuh dari makanan yang kita kasih. Kalaulah seandainya makanan ini tidak baik yang kita kasih, tidak ada kebaikan, tidak ada khair tadi dikatakan, maka matanya tumbuh dengan sesuatu yang haram. Maka telinganya tumbuh dengan telinga yang haram. Maka hidungnya, lisannya, kakinya, tangannya, hatinya tumbuh berkembang dengan sesuatu yang diharamkan. Maka punten, itu yang Anda tanamkan, itulah tumbuhannya. Matanya tumbuh dengan mata yang haram. Karena apa? Makanan yang dikasih adalah makanan yang tidak halal. Tumbuh menjadi mata. Maka apa yang dikatakan? Yang haram itu akan mencari sesuatu yang haram lagi. Dipakai ngaji Quran, mumet. Dipakai ngaji Quran, ruwet. Dipakai ngaji Quran, ngantuk. Dipakai ngaji Quran, gelap kelihatannya. Tapi kalau ngelihat opa-opa main cerang. Tahu main cerang? Jelas gitu ya. Lagi rame opa tuh apa tuh? Artis-artis Korea panggilnya opa katanya. Subhanallah. Jadi kalau melihat sesuatu yang aneh-aneh, tuh hebat, segala macam. Tapi punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini yang sangat mengerikan sekali. Telinga pun sama, didengarkan ngaji Quran enggak? Kenapa sih saya kalau dengar ngaji Quran tuh susah banget ya? Kenapa ya? Jawabannya apa? Pertanyaannya, dikasih makan apa ya kita ini? Termasuk kita sendiri. Kita kasih makan apa tiap harinya? Maka dengan mengatakan punten, apakah kebaikan bisa mendatangkan keburukan? Yang sebenarnya punten, kebaikan itu hanya akan mengarahkan ke dalam kebaikan. Sebenarnya demikian. Berarti apa? Keburukan hanya akan mengarahkan keburukan. Bayangkan kalau seandainya Masya Allah Tabarakallah, harta halal yang didapatkan, dikasih ke istrinya, tumbuh dengan mata yang halal. Kalau tumbuh mata yang halal, yang dicari itu yang halal-halal, yang baik-baik sesuai dengan syariat. Masya Allah. Tumbuh ke telinga yang halal. Masya Allah. Yang didengar itu yang halal-halal, yang baik-baik. Bisa dibayangkan. Maka punten, saya selalu menyampaikan dengan mengatakan, kenapa ya akhlak saya bisa berubah? Dulu saya senang puasa Senin Kemis. Dulu saya senang sekali tahajud. Dulu saya senang sekali duha. Dulu saya senang sekali untuk misalnya apa? Bersilaturahim. Dulu saya senang sekali untuk ngaji di majelis taklim. Kenapa sekarang tidak ada? Cek yang pertama kali itu adalah apa yang membuat Anda seperti ini. Yang pertama kali tolong cek dulu makanannya kayak apa. Akan numbuh, akan jadi. Gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh apa yang terjadi. Punten. Mungkin semuanya pernah bagi teman-teman yang pelihara ikan di rumahnya. Atau pelihara burung di rumahnya. Atau pelihara kucing di rumahnya. Punten. Ketika ada sesuatu makanan yang salah kepada kucing. Bisa jadi kenapa bulunya rontok ya. Kenapa bulunya gini ya? Oh ternyata makanannya berubah. Jadilah rontok. Ini kenapa tahajudnya rontok ya? Makanannya. Ini kenapa bacaan Qurannya rontok ya? Makanannya. Sampai kalau melihat ikan koi, iya, makanannya beda-beda nggak? Ini pak, makanan ini nanti akan keluar apanya? Warnanya. Pernah dengar nggak itu? Bagi pencinta ikan koi, iya. Warnanya akan keluar. Tapi kalau yang cuma dikasih pelet ikan lele, iya merahnya begitu aja. Kulehe, tahu kulehe? Merahnya begitu aja, nggak sampai jereng. Kalau di Batu Ali itu nggak keluar jarong gitu ya, nggak keluar cerahnya, merahnya nggak keluar, putihnya nggak keluar. Salah apa? Makanan. Iya, makanannya. Ganti makanan keluar merahnya. Kenapa?
kepada binatang yang seperti sangat berpengaruh makanan, kalau ke manusia sangat berpengaruhnya, ternyata punten. Kalau untuk yang sehat dan tidak sehatnya kita sudah sangat paham. Ini tidak sehat buat tubuh, ini tidak sehat buat tubuh, ini tidak sehat buat tubuh. Tapi pernahkah berpikir ini sehat nggak buat ruh? Ini jangan-jangan tidak sehat buat ruh nih makanan ini. Tubuh sehat tapi ruhnya tidak sehat. Kenapa? Halal haram tadi. Ayatil khairu bisyarri ya Rasulullah. Apakah harta yang halal ini yang baik ini bisa menimbulkan keburukan ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Tidak, iya. Kata yang baik itu pasti akan mengarahkan kebaikan. Yang buruk itu akan mengarahkan keburukan. Subhanallah, itu berasal daripada harta. Masya Allah. Ini bawaannya rumah panas sekali. Nggak adem-ademnya. Kenapa ya? Ternyata rumahnya dibeli dari sesuatu yang diharamkan. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya buat orang muslimin, muslimat dimanapun berada, jauhi dari sesuatu yang diharamkan itu. Nggak tenang hidup ini. Nggak tenang. Tidak akan pernah tenang dalam kehidupan ini. Ini hati urusannya. Urusannya adalah hati. Masya Allah. Iya. Daripada kehidupan tidak ada ketenangan dalam kehidupan yang dirasakan. Mau zikir juga susah, mau baca Quran juga susah, mau sholat juga susah, mau doa juga susah. Ternyata tumbuhnya dari sesuatu yang tidak bisa membuat kita tenang. Maka inilah yang digambarkan Rasulullah SAW. Ini baru satu kalimat. Innal khaira la ya'ti illa bi khairin. Awa khairan huwa? Engkau tahu kebaikan itu apa? Yang baik itu maksudnya seperti apa? Ini perumpamaan lagi Rasulullah mengatakan kata-kata. Simpan baik-baik ini untuk kita semuanya. Inna kullama yumbitur rabi'u yaqtulu habatan au yulimmu illa akilatul khadari. Bentar. Rasulullah mengajak kita untuk terbang kepada sesuatu yang sangat luar biasa. Inna kullama yumbitur rabi'u. Sesungguhnya di saat musim semi maka banyaklah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, rumput tumbuh, semuanya pada tumbuh. Musim apa namanya? Semi. Saya nggak tahu di Indonesia ada musim semi nggak? Musim semi itu musim apa sih? Musim Rabi. Rabi itu musim semi. Rasulullah mengatakan, Inna kullama yunbitur rabi'. Sesungguhnya ketika pada musim semi tiba, semua tumbuh-tumbuhan yang luar biasa itu tumbuh. Masya Allah tumbuh. Waduh luar biasa. Rerumputannya tumbuh. Dedauannya tumbuh. Pokoknya di musim semi itu semua menghijau. Indah luar biasa. Ini kata Rasulullah. Iya. Tapi yaqtulu habatan au yulimmu. Di waktu musim semi yang tumbuh. Ini Rasulullah mempemakan gini. Ketika Rasulullah mengatakan tadi. Kalian tahu kebaikan itu? Nih dengarkan kata Rasulullah. Di waktu musim semi tiba. Tumbuh-tumbuhan, rerumputan, tumbuh dengan indahnya, menghijau begitu indahnya. Bagaikan permadani. Tapi ingat, ada binatang yang tidak makan dengan akalnya, tapi makan dengan perutnya. Apa yang dia lakukan? Dia nggak berhenti, makan rumput, makan rumput, makan rumput, makan rumput. Hingga lupa untuk mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya. Dengan mengatakan, yaqtulu habatan. Habatan itu kalau bahasa kita terlalu kenyang dan kekenyangan. Dan kalau bahasa saya, apa kalau terlalu kenyang itu? Kemerkaan. Kemerkaan itu apa namanya? Jadi saking enaknya makan. Makan lapan. Ternyata mau berdiri susah. Mau apa susah. Kenapa? Karena kebanyakan makan. Ini coba. Pernah nggak ibu bukan mengalami, bapak nggak pernah mengalami, ibu pun nggak pernah mengalami. Namun mungkin pernah tahu. Saking enaknya makan, hajar, minum ini. Ternyata, aduh, begah. Mau berdiri, aduh, susah. Nah, punten. Rasulullah mengatakan, ketika musim semi tiba, rerumputan tumbuh di mana-mana. Dan ternyata ada binatang yang panik. Dia lupa, dia makan dengan perutnya bukan dengan akalnya. Kita makan pakai akal. Kita makan, bahkan bukan makan pakai akal itu, punten. Ngunyah pakai akal, makan pakai akal, makan pakai akal. Usia saya 60 tahun, duren kebanyakan, sedikit ajalah. Itu makan pakai akal tuh. Ngunyah juga pakai akal. Usia saya 70 tahun, kambing, waduh, setengah matang pula ini. Pakai akal. Makan gak ya? Pakai akal. Kalau nafsu, kira-kira mau makan gak tuh? Hajar aja.
Sekarang punten bunda, di usia sekarang mungkin yang usianya kepala 5 atau kepala 6, makannya sudah menggunakan tidak pakai perut lagi, tapi pakai apa? Pakai akal makannya. Ini boleh nggak buat saya? Ini, karena akal yang bergerak. Malam-malam mau minum air dingin, misalnya ada apa? Pakai akal. Aduh, kalau minum air dingin begini nih. Contoh punten tanpa rasa hormat. Misalnya saya, kalau minum air dingin, langsung besoknya tuh kaki itu apa? Pegel. Itu akal. Iya. Jadi stop minum air dingin. Yang bersoda. Kalau seperti halnya kalau minum mulai bersoda, itu langsung. Apa langsung? Nggak enak badan itu, kayak remek. Iya. Kalau misalnya makan malam, kita alhamdulillah nggak pernah makan malam. Jadi pokoknya jam 5 stop, nggak bisa makan malam. Kalau saya makan malam, langsung nggak bisa tidur, begah. Ya nggak bisa, itu kan akal yang berbicara. Ya jadi ketika disuguhin makanan, akal berbicara. Dikit aja. Kenapa? Itu akal. Nah, berapa banyak manusia yang saat ini makannya itu tidak pakai akal. Tapi kalau manusia berpikir makannya tidak akal, maksudnya apa? Halal haram, hajar saja. Bisa dipahami itu ya? Ketika musim semi, tumbuh-tumbuhan di mana-mana, rumputan tumbuh di mana-mana, ternyata banyak binatang yang panik. Bagaimana binatang yang panik itu? Binatang itu panik yang dia lakukan makan, hapatan sampai mati kekenyangan. Au yulimma, atau menyakitkan karena kebanyakan makan. Nah itu dia. Mungkin pemahamannya bisa dicerna, iya. Di musim semi maksudnya apa? Tadi kan Zahratud dunia, bunganya dunia, gitu kan? Yang hanya sejenak musim semi. Berapa lama coba rumput itu tumbuh? Begitu rumput tumbuh, tumbuh rumputan. 1 tahun? Berapa bulan rumput itu akan apa? Akan sirna, akan hilang. Tapi binatang itu panik, mumpung, hajar, kekenyangan, mati. Hajar, kekenyangan, lemas. Nah, punten. Kadang-kadang, mumpung saya lagi jadi ini. Mumpung lagi jadi apa? Mumpung saya jadi tempat basah, misalnya kan? Saya ambil itu, ambil ini. Hati-hati, bisa mematikan dirinya. Merubah semua tatanan kehidupannya. Maksudnya dia nyuci terus laundry gitu, tempat basah itu. Iya. Subhanallah, apa saja. Iya. Jadi ketika dengan mengatakan, mumpung saya jadi ini. Itu persis di dunia ketika itu sedang musim semi. Gak lama, 5 tahun tuntas. Kalau terpilih lagi, 5 tahun lagi. Ya, jangan diusahain yang ketiga lah, misalnya segala macam. Namun yang jelas dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kenyataan yang sangat merugikan. Manusia ini terkadang melihat mumpung-mumpungnya. Mumpung. Tapi mumpung-mumpungnya untuk perut dan perut. Ini Rasulullah mengatakan perumpamaannya seperti sedang musim semi. Di mana saat itu tumbuh-tumbuhan semerbaknya di mana-mana. Ada binatang yang panik. Mumpung musim semi, dia makan, dia hajar, sampai mati ataupun hampir mati. Itu dia. Kira-kira banyak gak sifat manusia kayak begitu tuh? Itu dia Rasul perumpamaannya. Dapat untung. Sekarang simpan dulu tentang yang lainnya. Misalnya, dapat bonus. Mumpung dapat bonus. Dapat bonus ini dari kantor. Bonus dari mana? Jangan seperti pada musim semi. Mumpung dapat bonus. Apa. Tolong. Jaga, pakai akal. Iya. Ketika mendapatkan kebaikan, akalnya bergerak. Saya gunakan kemana ini ya? Subhanallah. Jadi segala sesuatu dengan mengatakan kata-katanya. Ingat kalian jangan seperti binatang di musim semi yang panik. Itu kata-katanya. Jadi kalimatnya ternyata di dunia ini banyak manusia yang seperti binatang yang panik ketika di musim semi. Kecuali kata Rasulullah, akilatul khadari. Apa makna akilatul khadari? Rasulullah mengatakan illa akilatul khadari, kecuali binatang-binatang yang memakan makanan secukupnya. Jadi kalau binatang banyak, pepohonan banyak, tapi makan santai secukupnya, nggak apa-apa. Subhanallah, itu perumpamaan yang disampaikan Rasulullah SAW. Terus beliau mengumpamakan, kecuali di musim semi ini, jika binatang ini memakan secukupnya, tidak panik, lalu apa yang dilakukan? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Binatang itu nanti mengeluarkan kotorannya, baik berupa airnya ataupun kotoran padatnya.
Habis itu dia makan lagi. Habis itu keluarkan lagi kotorannya. Terus dia makan lagi. Bisa dipahami sampai di sini ya? Coba cek sekarang. Saya tanya sama ibu bapak, punten. Ada nggak ibu bapak binatang yang mati karena kebanyakan makan? Ada nggak kira-kira? Binatang yang mati karena kebanyakan makan gitu. Coba binatang yang kasih makan, akhirnya kekenyangan. Iya, ternyata binatang juga ada aja yang mati. Karena kebanyakan makan, makanya selalu dijaga. Seperti diatur. Subhanallah. Makanya dikatakan, memang benar sih. Kalau dalam Al-Quran, kal an'am balhum atal. Kalau Al-Quran sudah mengatakan, ya manusia itu punya mata tapi tidak digunakan. Iya kan? Walahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Itu kan? Mereka punya mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya hati tidak digunakan untuk berpikir. Mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang. Kenapa? Karena mereka memikirkan apa? Perutnya. Memikirkan perutnya. Subhanallah. Mereka memikirkan perutnya. Maka usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Perumpamaan yang Rasulullah gambarkan jadi demikian. Dilanjutkan, punten. Jadi ketika ditanya Rasulullah, apakah kebaikan itu bisa mendatangkan keburukan? Rasul jawab, kebaikan itu bagaikan di musim semi yang tumbuh rerumputan. Lalu banyak binatang yang panik memakan tanpa berhenti dan akhirnya mati atau hampir mati. Namun ada binatang yang makan akilul khadar. Artinya apa? Makan secukupnya rerumputan yang ada. Lalu dia dengan cukup makan itu mengeluarkannya. Iya, kembali mengeluarkannya. Karena di sini dengan mengatakan hadisnya dengan indah sekali, dengan kata-kata yang luar biasa. Hatta idam talaat khasirataha istaqbalatis syamsa thalatat au balat. Iya. Dan bahkan sempat menjemur, iya, menghadap matahari. Maksud menghadap matahari itu apa? Karena apa? Perlu dengan yang namanya apa? Perlu yang namanya panas dalam tubuh ini. Maksudnya apa? Masya Allah. Dengan santainya, dengan nikmatnya, menikmati kehidupan yang ada. Tidak hanya memikirkan makan dan makan dan makan dan makan. Dia lupa ini siang apa malam. Dia lupa ini matahari terbit atau tidak. Ada orang yang hidupnya kayak itu. Urusannya adalah dunia. Bangun tidur, lihat HP. Apa? Dunia lagi. Lihat dunia lagi. Punten. Nggak dibangunkan karena azan. Tidak dibangunkan karena kesolat. Tidak dibangunkan dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang digambarkan dalam hadis ini. Lalu apa? Lihat. Ya, kata-katanya. Faman ya'khud malan bihaqqihi yubarak lahu fihi. Masya Allah. Ya. Dengan mengatakan. Faman ya'khud malan bihaqqihi yubarak lahu fihi. Siapa yang mengambil, baru Rasulullah gambarkan. Dan dunia ini bergelimang dengan berbagai macam yang Anda lihat. Dan terkadang ada nasib seseorang mendapatkan harta yang berlimpah. Itulah yang Rasulullah takuti. Jangan panik, itu maksudnya. Ketika Anda mendapatkan rizki yang biasanya cuma sehari 50.000, sekarang mendapatkan rizki 300.000, jangan panik. Ingat, ini adalah musim semi. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu ketika temannya banyak duit, dapat rizki, nasihati karena kita sudah duduk di majelis ta'lim, bang, hati-hati bang, ini lagi musim semi. Iya, jangan panik. Iya. Maksud musim semi apa? Coba buka di YouTube-nya kemarin itu, Husnul Khotimah, gitu kan? Ini lagi musim semi. Jangan-jangan di antara kita sekarang lagi musim semi. Jangan-jangan ada di antara kita musim semi. Iya, saya mah lagi musim panas. Itu mah harus ganti. Bagaimana cara? Saya mah selalu musim semi terus. Alhamdulillah. Jangan panik intinya. Jangan mumpung bla 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 segala macam. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kata-kata yang luar biasa Rasulullah mengatakan. Lihat di ujungnya, iya. Dengan kalimat faman ya'khudh malan bihaqqihi. Tadi perumpamaan itu langsung Rasul rubah. Dan siapa saja yang mengambil harta dengan yang haknya. Harta itu diambil dengan yang halal. Caranya yang halal. Dikeluarkan dengan yang halal. Yubarak lahu fihi. Maka Allah berikan keberkahan daripada efek harta itu. Berkah. Anaknya sehat. Anaknya soleh. Masya Allah. Istrinya solehah. Istrinya sehat. Suaminya soleh.
Suaminya, Masya Allah, sehat, lahir batin. Bahagia hidupnya. Allahu Akbar. Kenapa? Jawaban dengan kata-kata indah. Yubarak fihi. Yubarak fihi. Diberikan keberkahan. Yubarak fihi. Jadi kita ini seorang mukminin mencari harta bukan hanya sekedar dapat banyak. Tidak, bukan. Tapi maksudnya yang tertinggi itu adalah dapat dan barokah. Dapat dan barokah. Masya Allah. Dapatnya, barokahnya. Berkah, dapat. Kalau hanya dapat saja, itu jadi binatang yang panik di musim semi. Kalau hanya dapat saja. Kenapa? Makan tidak dengan akalnya, tapi dengan perutnya. Mencari nafkah tidak dengan akalnya, tidak dengan ilmunya, tapi dengan perutnya. Maka kalau sudah menggunakan perut mencari nafkah, apa yang didapatkan? Dunia ini semuanya hanya gambar duit dan duit dan duit. Nggak ada gambar apa nggak ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten sekali lagi. Faman ya'khudh malan bihaqqihi yubarak lahu fi. Siapa yang mengambil harta, punten, ya, dengan yang dimilikinya. Siapa yang mengambil harta dengan haknya, caranya halal, kerja halal, dikeluarkan di tempat yang halal, yubarak lahu fihi. Allah berikan keberkahan yang luar biasa dalam keluarganya. Sakinah keluarganya, penuh dengan mawaddah keluarganya, diliputi dengan rahmah keluarganya. Masya Allah, sampai akhirnya Allah antarkan dengan harta halal itu menuju surga. Masya Allah, Allah tutup dengan harta haram ini. Allah buka pori-pori maksiat, tapi dengan harta halal ini Allah tutup pori-pori maksiat itu. Allah tutup, Allah tutup, Allah tutup, Allah tutup. Masya Allah. Semua pori-pori yang membukakan keinginan berbuat maksiat, Allah tutup. Walaupun sekarang, Masya Allah, luar biasa teknologi yang begitu canggih. Teknologi yang begitu canggih. Coba, apa yang didapatkan dengan teknologi canggih ini? Apa yang didapatkan? Susah kita mengontrol anak kita. Kita tidak tahu anak kita sedang buka apa saat ini dengan handphonenya. Kita tidak tahu anak laki kita, anak perempuan kita sudah daring itu setelah kajian itu ataupun setelah sekolah itu, handphone masih di tangan. Saya tanya, punten, berapa kali ibu bapak, jujur saja ya, kita sebagai orang tua, berapa kali ibu bapak melihat anak pegang handphone? Berapa kali? Nggak terhitung ya? Nggak terhitung Habib Baki. Sekarang saya ganti lagi pertanyaannya. Berapa kali ibu bapak melihat anak pegang handphone sedang membaca Quran di handphone itu? Berapa kali? Kalau ada yang pernah, alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, mana lebih banyak? Sedang membuka handphone itu pegang Qurannya atau selain Quran yang dibacanya? Apa itu game, apa itu Instagram, apa itu apa. Tolong cek berapa kali. Itu dia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dahsyat. Namun apabila pori-pori keinginan hawa nafsunya untuk membuka itu tertutup, cara menutupinya apa? Disumpalnya pakai apa? Disumpalnya dengan makanan-makanan yang haram. Bukan dengan yang halal pastinya. Dengan yang haram itu malah membuka pori-pori maksiat. Tapi kalau dengan yang halal, menutup pori-pori maksiat itu. Ini Rasulullah, innal khaira la ya'ti illa bi khair. Subhanallah. Maka jangan pernah anggap enteng antara urusan halal dan haram itu. Jangan pernah anggap enteng. Jangan pernah anggap mudah. Efeknya kemana-mana. Efeknya kesana kemari. Kenapa? Ya tubuh dalam masalah ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini yang ada di dalam jiwa ini. Sampai Rasulullah mengatakan apabila ada sesuatu yang haram tumbuh dalam tubuh manusia ini, lalu dia tidak mentobatinya, tidak membersihkannya, tidak ada yang bisa membersihkan. Jadi kalau ada orang makan haram, terus tumbuh dalam tubuh ini, menjadi daging atau menjadi kulit atau menjadi apa, lalu dia tidak mentobatinya, maka apa kata Rasulullah? Tidak ada yang dapat membersihkan apa yang ada dalam tubuhnya, kecuali dikikirnya, dihamplasnya, dihabiskannya dengan api neraka. Mengerikan sekali. Maka selagi masih ada itu akan mengendap dalam tubuh keluarga kita, dan itu akan merubah sistem yang ada. Akhlaknya, perubahannya, cara bicara, cara memandang, akhlak, sifat itu sangat sulit sekali. Rubahlah. Jadi kalau mau merubah dengan makanan yang halal terlebih dahulu. Sehat. Vitaminnya itu adalah Masya Allah ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Faman yakhud malan bihaqqihi yubarak lahu fihi. Siapa yang mengambil dengan haknya, caranya, kerjanya, punten, bukannya sekedar itu, tapi dikeluarkannya dengan yang halal,
Allah berikan keberkahan yang berlimpah. Masya Allah. Keberkahan sampai digiring menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'khudh malan bighairi haqqihi. Subhanallah. Dan siapa saja mengambil harta yang tidak dengan haknya. Tidak dengan halal, tapi mengambil harta karena urusan perutnya. Apa dikatakan? Famathaluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba. Itu bagaikan binatang yang tadi tidak pernah kenyang dan selalu makan, tiba-tiba dia mati karena kekenyangan. Tiba-tiba dia lemah karena kekenyangan. Astagfirullahaladzim. Itulah Rasulullah cara gaya berbicara. Perumpamaan yang indah yang Rasulullah sampaikan diriwayatkan oleh Muslim ini. Masya Allah. Indah sekali. Sekarang inilah salah satu daripada hadis yang kita sampaikan pada pagi ini. Kita katakan dengan menyebutkan Rasulullah mengatakan begini. Kita akan bungkus. Satu waktu Rasul berdiri. Beliau mengatakan, saya terjemahkan bebas. Hai sekalian sahabat-sahabatku, yang sesungguhnya yang paling aku takuti dalam kehidupan dunia ini ketika kamu ini cenderung terhadap dunia, ketika dunia datang menjemputmu, ketika datang dunia menghampirimu. Satu kata Rasulullah. Pantas kita perpanjang lagi. Punten. Umar bin Khattab ketika menjadi seorang pemimpin, Amirul Mukminin, Umar bin Khattab langsung melihatkan pedangnya. Ayuhan nas atadruna man hadhi? Hai sekalian manusia, kalian tahu ini apa? Pedang ya Amirul Mukminin. Ya ini pedang. Ini adalah pedangnya Umar. Disimpan di depan. Kata Umar, bagaimana menurutmu jika suatu waktu aku tunduk ke dunia seperti ini? Itu kata Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana pendapatmu jika satu waktu aku ini tunduk ke dunia seperti ini? Semua para sahabat diam. Tiba-tiba ada sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, jika engkau tunduk ke dunia, maka aku akan melakukan seperti haknya yang biasa kau lakukan. Apa? Kata Umar bin Khattab. Aku akan penggal lehermu ketika engkau tunduk ke dunia. Bukan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, pedangnya diambil. Kata Umar, pegang pedangmu olehmu. Dan jika engkau melihat aku nanti tunduk ke dunia, engkaulah yang menebas leherku nanti. Subhanallah. Ini kata-kata Amirul Mukminin yang luar biasa. Kegagahannya. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah mengatakan, yang paling aku takuti ketika dunia menghampirimu. Ketika dunia datang kepadamu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami kan dapat ghanimah baik. Ini dapat dari kebaikan ya Rasulullah. Hasil daripada ghanimah. Dan tidak ada yang haram. Apakah kebaikan akan menunjukkan keburukan? Rasulullah katakan, secara singkatnya, apa kamu katakan tadi? Kenapa Rasulullah harus bertanya mengulang lagi? Apakah Rasulullah tadi tidak dengar? Bukan. Bukan Rasulullah tidak dengar. Karena saking pentingnya pertanyaan itu, biar didengar oleh yang lainnya. Maka kalau seandainya Anda, ketika berbicara ikhwah akhwat, ada satu pertanyaan sangat penting. Nggak apa-apa. Tolong ulangi pertanyaannya. Dengar semuanya. Tolong ulangi pertanyaannya. Karena kalau ada pertanyaan baik, biar semua mendengar. Ulangi lagi pertanyaan itu. Itu gaya Rasulullah dalam berdakwah. Kalau ada pertanyaan berbobot, pertanyaan baik, biar diulangi lagi. Dengarkan. Kadang-kadang, maaf saya tadi kurang dengar. Bagaimana pertanyaannya? Biar semua diam mendengarkannya. Padahal ustadznya, kiainya, ulamanya, habibnya sudah dengar pertanyaan. Itu gaya Rasulullah. Jangan pernah mengatakan, Rasulullah tadi nggak dengar, nggak konsen apa? Bukan nggak konsen. Bukan nggak konsen. Tapi apa? Rasulullah ingin mengulang lagi pertanyaan itu, saking pentingnya pertanyaan itu untuk didengar oleh yang lainnya. Maka diulangi lagi. Ayatil khair bisyarr ya Rasulullah. Kan dahsyat. Harta kita kan halal ya Rasulullah. Dari ghanimah, apakah bisa menjadikan keburukan dari harta yang halal ini? Rasul jawab mengatakan, sesungguhnya kehalalan yang hakiki tidak akan membawa ke dalam keburukan, tetap akan mengarahkan kepada yang halal. Bagaikan. Nah, yang salahnya itu di sini adalah punten, dapat yang halal, ada yang halal, tapi karena sudah terbiasa dengan harta yang halal, karena sudah terbiasa punya, wala awalnya dengan halal, akhirnya apa? Terbiasa. Cek. Bismillah. Iya, terbiasa dengan yang misalnya gini. Awal mulanya biasa, tapi begitu mendapatkan harta, halal hartanya pertama kali, hartanya halal nih. Terbiasa dengan harta banyak itu, awalnya halal. Lalu ada rakusnya di dalam hati.
ingin mendapatkan seperti kemarin yang dia dapatkan. Kalau kemarin mah halal. Akhirnya dibutakan oleh Allah tentang urusan dunianya. Yang penting dapat karena kemarin dapat yang halal. Bisa dipahami nggak maksud saya, ayahanda bunda? Iya, contoh begini. Seseorang biasa bekerja dalam sehari dapat 100.000. Kerja 100.000. Kerja 100.000. Karena pekerjaannya bagus. Pekerjaannya baik. Majikannya senang bangga dikasih bonus. Nih, hari ini 500.000. Bahagia nggak kira-kira? Halal nggak 500.000 itu? 500.000 itu akan membawakan kebaikan. Tapi di saat kerja lagi, dia berharap dengan mengatakan, mudah-mudahan ada dapat 500.000 lagi nih. Mudah-mudahan karena tadi dapat. Mudah-mudahan tidak dapat. Akhirnya dia mengatakan, pokoknya bagaimana caranya harus dapat 500.000. Karena angan-angannya sudah ingin mendapatkan 500.000. Lalu apa yang dia lakukan? Maka mulailah dia ini seperti binatang yang panik di musim semi. Akhirnya mulailah dia ini mencari yang haram karena targetnya 500.000. Lalu akhirnya apa? Itulah yang ditakutkan. Itulah yang ditakutkan. Kebiasaan mendapatkan seperti apa? Seakan-akan dia tidak bisa menyetop dengan mengatakan kata-kata yang demikian. Maka ada sahabat kami, Masya Allah luar biasa. Begitu dapat bonus, begitu dapat untung. Dia dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Dapat untung, apa? Jangan sampai ini membiasakan royal dalam keadaan yang biasa kami lakukan. Misalnya dengan mengatakan, biasanya makan apa dan apa dan apa. Ketika mendapatkan berlebih, jangan sampai merubah kebiasaan itu menjadi sedikit naik kelas. Kenapa? Belum tentu nanti dapat lagi seperti itu. Lalu dia mengatakan, mendingan untuk diberikan sesuatu yang sangat bermanfaat. Orang tua misalnya. Bahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua. Masya Allah. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena kebahagiaan sesungguhnya kita bisa berbagi yang pertama dengan orang tua. Kenapa? Mustahil kita mendapatkan kesulitan dalam kehidupan ini selagi kita masih membahagiakan orang tua. Pegang itu juga rumus-rumus yang ada. Sahabat kami kalau begitu dapat bonus atau segala macamnya, itu tidak dinikmati oleh sendiri. Bahkan yang terbidik itu adalah orang tua harus merasakan bonus ini. Masya Allah. Ini begitu dapat bonus, mama jangan sampai tahu. Astagfirullahaladzim. Dapat bonus, bapak jangan sampai tahu. La haula wala quwata illa billah. Justru ketika dapat bonus, orang tua harus pertama kali merasakan bonus ini. Kenapa? Mustahil anak ini menjadi susah dalam kehidupannya selagi masih bisa memperhatikan kebahagiaan orang tuanya. Subhanallah. Kita biasa saja. Apa yang didapatkan, ya begitulah kehidupan yang kita dapatkan. Tapi tolong bidik orang tua agar lebih mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi, saya lanjutkan lagi. Ya Rasulullah, apakah kebaikan itu akan mendapatkan keburukan? Akan menghasilkan? Tidak. Tapi yang mendapatkan keburukan itu adalah punten, rakus. Urusan perut yang ada. Itulah mendapatkan keburukan. Seperti halnya di musim semi, tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Ada binatang yang panik sehingga dia makan. Tidak dengan menggunakan akalnya, tapi dia gunakan dengan perutnya. Sampai dia mati kekenyangan. Bahkan dia hampir mati dengan kekenyangan. Tapi ada binatang yang subhanallah makan seadanya. Lalu dia sempat menikmati alam. Ya, menjemur dengan mataharinya. Sampai dia mengeluarkan kotorannya. Baik yang basah ataupun yang padatnya. Setelah itu dia makan lagi. Musim semi, tidak musim semi, makannya tetap begitu. Kita ada atau tidak ada, makanannya seperti itu. Masya Allah, kehidupannya demikian. Maka Rasulullah mengatakan kata-katanya, siapa yang mengambil harta dengan cara yang halal, dengan tempat yang halal, maka berkah yang didapatkan. Istrinya mendapatkan keberkahan, suaminya mendapatkan keberkahan, anak-anaknya mendapatkan keberkahan. Itulah yang dicari kan? Tapi bagi siapa yang tidak mencari yang halal, itu bagaikan binatang yang makan tanpa kenyang, karena dia memikirkan perutnya tanpa menggunakan akalnya saat makan. Kira-kira, iya, yang dapat diambil hikmahnya itu apa? Kalau kita ambil dengan mengatakan, apa sih hikmah yang bisa didapatkan? Subhanallah, iya. Kalau dikatakan dengan para ulama, ayahanda bunda, ikhwah akhwat, sahabat-sahabat bisa mengambil dari peristiwa yang pendek yang Rasulullah sampaikan, cerita ini, itu sudah bisa memberikan apa? Inspirasi buat kita. Kita ini termasuk apa ya gitu. Namun yang jelas, punten, saya berikan beberapa istifadah dengan cepat saya gambarkan. Pertama, iya, ini maksudnya apalah
kesimpulan dari apa yang disampaikan hadis ini, beberapa ulama merangkum. Satu, iya, hati-hati dengan rakus. Karena rakus ini tidak akan pernah membawa kebaikan, pasti akan membawa keburukan. Hati-hati dengan toma. Toma itu artinya apa? Rakus. Hati-hati dengan rakus, karena dengan rakus ini tidak akan pernah ada yang membawa kebaikan. Apapun. Yang kedua, ya, diperbolehkannya seseorang bertanya ketika ingin memahami sesuatu. Baik itu kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada pembimbingnya, kepada ulamanya, diperbolehkan. Subhanallah. Iya. Yang ketiga, menunjukkan si'atus sadr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anat wa hikmatu fil ijabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepandaiannya ketika menjawab, kecerdasannya ketika membuat perumpamaan agar bisa dipahami oleh masyarakat, agar bisa dipahami oleh para sahabat. Perumpamaan itu sangat penting sekali. Banyak sekali Rasulullah memperumpamakan. Makanya dalam salah satu ataupun kita ambil ra'i min aqwali Rasul ini adalah ingin melihat bagaimana cara-cara Rasulullah berdakwah menyampaikannya seperti apa. Seperti di hadis yang pertama, bagaimana Rasulullah memperumpamakannya. Subhanallah. Hadis kedua pun Rasulullah memperumpamakannya bagaikan musim semi. Subhanallah, indah sekali. Musim semi ini tidak tiap hari. Bahkan dalam satu tahun mungkin hanya mampir beberapa saat saja. Kita pun sama. Kadang-kadang kita lagi musim semi. Jadi kalau sekarang ini ketawa-ketawa temannya, musim semi ya? Lagi musim semi saya ini. Kenapa? Dapat bonus atau dapat gajian. Musim seminya kita kan tiap bulan, awal bulan ya. Akhir bulan gersang lagi kita. Musim seminya. Ini belum musim semi sekarang ya. Bentar lagi musim semi, Masya Allah. Jadi yang pertama tadi, hati-hati dengan rakus. Yang kedua, punten-punten, jawazus su'alul khatib. Jadi boleh bertanya kepada sang pembicara. Dibolehkan. Yang ketiga, bagaimana hati Rasulullah itu lapang dan pandai merangkai kata untuk apa? Menjawab dengan kata-kata yang luar biasa, perumpamaan yang indah. Subhanallah, iya. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, adab. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nomor 4-nya, ketika mengetahui penting itu pertanyaan minta diulang. Subhanallah, iya. Minta diulang. Kenapa? Karena ini istifadah untuk jamaah yang lainnya bisa mendengarkan apa yang ada. Masya Allah. Ini kecerdasan daripada seorang nabi ketika berdakwah. Masya Allah. Maka di sini dengan mengatakan nomor 5-nya, iya, saya sampaikan dulu. Wa min adabin nabawi darabal amsalul mahsusa li taqribul haqa'iqi ilal muballighin. Wa hadza aidan min usuli tarbiyatul haditsa wa qawaiduha. Ini tadi saya sudah sampaikan sebenarnya cara Rasulullah dalam berdakwah. Di sini dengan mengatakan nomor 5-nya ini ada bayanul falsafatul islamiyah al-mabniyah ala annal qismah thalathah. Punten, iya. Menggambarkan dalam kehidupan ini ada 3. Baik, buruk, dan kita punya bahtera untuk meraih baik atau buruk tadi. Ini dia. Ulangi lagi. Iya. Punya kesimpulan dalam kehidupan ini ada yang baik dan ada yang buruk. Kita mau mengambil kebaikankah atau mau mengambil keburukankah? Dan Allah telah kasih fasilitas yang kita miliki. Silahkan, bahtera yang Anda miliki. Bahtera itu ya, bahteranya apa? Ada bahteranya berupa ilmu, ada bahteranya berupa jabatan, ada bahteranya berupa keluarga, istri, berupa anak, itu bahtera. Ya. Wasilah, apa namanya? Itu adalah bahtera yang ada. Silakan Anda kayu, silakan Anda namanya dayung. Mau diarahkan kemana bahtera Anda ini? Ke yang baik apa yang buruk? Karena semuanya adalah fasilitas untuk menempuh jalan tadi. Jadi dalam kehidupan ada yang baik, ada buruk, silahkan. Ini sekarang ini, Masjid Husnul Khatimah. Sabtu Ahad selalu ada kajian. Masya Allah. Punten. Punya, mata punya, kaki punya, tangan punya. Subuh mau bangun apa enggak? Allah sudah kasih fasilitas, ini adalah tempat yang baik. Setelah itu apa? Silahkan. Mau datang apa enggak? Silahkan. Atau nggak bisa datang karena ada halangan. Mau kajian pakai online apa enggak? Itu bahtera semuanya. Terserah mau ambil yang baik atau buruk. Dan ini adalah keputusan berada dalam diri kita sendiri. Maka kebaikan-kebaikan itu akan tumbuh ketika diawali dengan makanan-makanan yang halal. Kenapa? Membuka pori-pori kebaikan. Tapi begitu makanan yang haram menutup pori-pori kebaikan. Yang nampak adalah pori-pori keburukan. Na'udzubillah.
Jadi ini kesimpulan yang di ujungnya dengan mengatakan, punten kalimatnya, bahwa kehidupan ini ada dua arah. Baik, buruk. Anda berada di tengah. Silakan gunakan fasilitas yang Anda miliki, mau menempuh kebaikan, apa keburukan. Tapi saya pengen buruk melulu nih hati ini. Berarti pori-porinya banyak yang terbuka karena keburukan. Ceknya mana? Coba dicek dulu makanannya seperti apa. Perbaiki dari situ. Terus apa lagi? Terus dikasih apa? Dikasih, boleh dibilang dengan kekuatan vitaminnya. Doa, zikir, ibadah. Itu akan mengarahkan. Subhanallah. Tapi alhamdulillah, saya itu Masya Allah kalau duduk di majelis taklim itu senang banget. Bahkan nyenyak banget kalau di majelis taklim misalnya. Saking tenangnya. Kalau di sini mah nggak ada, Masya Allah. Melek semuanya. Apalagi kalau Jumatan, waduh luar biasa itu. Kalau Jumatan mah tenang banget. Ya, tenang banget. Ada dokter yang luar biasa. Begitu dia bilang, kenapa saya dok nggak bisa tidur bla 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 bla. Dokternya bilang dengan matan gampang, suka Jumatan nggak bapak? Suka. Kalau Jumatan suka tidur nggak? Nah kalau Jumatan tidur berarti normal. Jadi saking tenangnya. Kenapa ya dok ya kalau Jumatan tidur? Karena tenang hati bapak. Di masjid itu tenang. Coba saking tenangnya lagi Jumatan, pasti bapak bisa ngeliat orang yang tidur. Saking tenangnya, subhanallah. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini yang harus kita lihat. Ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita melihat kebaikan, keburukan, kita arahkan kemana? Oh, saya ingin kebaikan. Alhamdulillah, arahkan terus mendapatkan kebaikan. Karena fahadainahun najdain. Kehidupan ini selalu berada dalam dua arah. Selalu ada dua pilihan. Dua pilihan. Imma pilihan baik dan buruk. Imma pilihan antara baik dan baik. Itu dia ya. Buat mukmin tidak ada pilihan buruk dan buruk. Nggak ada. Kita tidak ada pilihan buruk dan buruk. Kita pilih baik dan buruk. Ataupun antara baik dan baik. Mana yang paling sulit? Memilih baik buruk apa memilih di antara dua yang baik? Mana lebih sulit kira-kira? Yang paling sulit itu adalah memilih di antara dua yang baik. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kecerdasan seseorang itu adalah dua. Orang itu benar-benar fakih. Satu perkataan Ali bin Abi Thalib, satu perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Perkataan Ali bin Abi Thalib, orang yang cerdas itu adalah, orang yang cerdas sesungguhnya adalah bisa memilih di antara dua yang baik. Mana yang terbaik? Itu yang terpilihnya. Itu kecerdasan diuji. Lalu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak pernah digambarkan orang itu cerdas dan fakih, faham terhadap kehidupan. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Tidak dikategorikan orang ini adalah faham dalam kehidupan sebelum menjadikan musibah itu nikmat baginya dan kenikmatan itu musibah baginya. Itu kata beliau itu. Subhanallah. Ulangi lagi ya. Kata-kata indah. Tidak dijadikan orang ini faham dalam kehidupan sebelum dia bisa menjadikan kenikmatan itu musibah baginya dan musibah itu kenikmatan baginya. Kalau kita mah nikmat ya nikmat, musibah ya musibah. Tapi begitu mendapatkan musibah, saya akan nikmati musibah ini. Ketika mendapatkan nikmat, musibah buat saya. Kenapa? Rasulullah takut dengan yang seperti ini. Takut terbiasa dengan bergelimang apa yang ada. Akhirnya apa? Ketagihan. Dan akhirnya tutup mata untuk melihat yang halal dan yang haram. Itu perkataan yang sangat tajam sekali disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Mudah-mudahan singkat dari apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kalau ada bertanya, satu silahkan, karena di rumah lagi alhamdulillah lagi kumpul keluarga. Ada adik saya Ustaz Zamzam, juga ada besan saya. Kaget ya, bener ada besan? Bener, alhamdulillah. Iya, Maki sudah saya nikahkan. Kenapa saya nikahkan beliau? Kenapa saya nikahkan dia? Karena ada beberapa hal. Iya, setelah umroh yang lalu berjumpa dengan seseorang yang dia senang. Masya Allah, alhamdulillah keluarganya pun kami kenal. Keluarganya pun kami tahu. Subhanallah. Setelah itu apa? Kalau berjumpa, kita selalu dekati. Maksudnya nggak pernah dia berjumpa dengan orang yang disukainya kecuali ada saya. Kecuali ada uminya. Kecuali ada orang tua daripada istri ataupun punten, namanya adalah Bintang. Iya, perempuan itu namanya adalah Bintang. Selalu ada orang tuanya. Nggak pernah ditinggalkan berdua. Selalu aja. Namun kami tidak tahu. Kalau terpisah, WhatsAppan nggak kira-kira? WhatsAppan nggak kira-kira? Kemungkinan. Saya takut hal itu terjadi. Datang ke orang tuanya, kita pinang, wah alhamdulillah diterima, dan dinaikkan lagi untuk diakad nikahkan untuk halal saja. Biarkan mereka sambil sekolah. Maka tetap sekolah,
anak saya juga sekolah, Bintang juga tetap sekolah. Berapa tahun usianya Maki? 21. Berapa tahun usianya Bintang? 15 tahun. Berarti kelas 3 SMP ataupun 1 SMA. Karena cepat masuknya. Alhamdulillah dihalalkan. Kalau sudah halal, alhamdulillah terserah mau WhatsAppan, mau video callan, terserah. Saya nggak punya dosa. Iya, hati-hati ibu bapak. Hati-hati. Saya tidak mau, sangat tidak mau menjadikan percikan di rumah kita ada yang namanya percikan api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara anak berbicara dengan bukan mahramnya. Saya sampaikan dari awal, Anda suka dengan seseorang, berani dekat dengan perempuan, saya nikahkan. Dari awal saya gitu. Berani dekat dengan perempuan, saya nikahkan. Sampai ke adiknya begitu. Kakaknya, adiknya itu masih kelas 3, 2 mau menjelang 3 SMA. Saya katakan, kalau ada yang suka, kami nikahkan. Dia ketawa. Tapi dengan syarat, nikah untuk halal. Setelah itu silahkan. Ini tanggung jawab, ini tanggung jawab. Tapi kalau sudah jadi, lakukan. Kenapa? Karena dulu Abi begitu. Saya katakan, dulu saya dinikahkan dengan uminya Maki, itu tidak campur 2 tahun. Cuma nikah halal. Saya bebas telepon. Dulu mah makin pakai telepon, sekarang handphone. Dimanapun bisa chatting, bisa video call nggak? Dr. Aisyah Dahlan, hati-hati jika ada anak sudah berani video call dengan lawan jenisnya, itu cenderung untuk kesek larinya. Cenderung kesek. Saya takut dengan seperti itu. Saya tidak bisa tidur. Takut. Walaupun bagaimana. Curiga padahal dia lagi kuliah online. Tapi dalam hati. Jangan. Seudonnya ada. Akhirnya datang. Alhamdulillah. Nikah. Iya. Udah beberapa saat yang lalu menikahnya. Setelah menikah. Alhamdulillah mungkin ada yang belum tahu. Kalau hal ini. Kalau misalnya ada berduaan segala macamnya. Saya misalnya ada seorang perempuan yang saya bawa gitu, itu anak saya atau mantu saya. Jangan, Abi jalan di Cinere berdua nih, siapa ini? Itu mantu saya berarti. Itu mantu saya. Jadi bonus, saya dapat bonus satu dapat mantu, satu punya anak perempuan. Karena masih 15 tahun kan? 15 tahun. Ya kita arahkan baik-baik segala macam. Alhamdulillah senang banget ya kelihatannya. Jadi di rumah lagi ada besan, alhamdulillah lagi kumpul. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Mudah pernikahan itu. Jangan dipersulit. Apalagi kalau anak itu sudah punya keinginan. Jangan ditakut-takuti. Mau kasih makan apa nanti anakmu atau istrimu. Gitu jadi don jadinya. Kamu nikah, bapak tanggung jawab itu menikahkan. Resepsi itu urusan dia saja. Dulu ayah saya mengatakan, bapak merestui pernikahan. Dan ini bapak setuju. Tapi apa? Urusan resepsi bukan bapak ya. Kamu tahu bapak begini. Kalau mau resepsi kamu cari sendiri duitnya. Enak aja. Bisa begitu. Iya. Akhirnya kami setelah menikah itu 2 tahun tidak campur. Lalu setelah itu kami pun berusaha segala macam. Akhirnya resepsi dari kami sendiri. Pun saya serapkan. Kamu kalau mau resepsi saja. Silakan. Abi cuma bantu seadanya saja. Tapi kalau kamu bisa silakan saja. Terserah. Karena tanggung jawab saya ini adalah merestui dan mendoakan. Sudah selesai. Iya benar ya Bu. Ya silakan. Sekarang sudah halal. Alhamdulillah. Jadi kalau di rumah duduk berdua nonton TV. Ataupun lagi baca Quran segala macamnya. Udah nggak ada dalam hati itu apa? Gimana? Malah senang. Alhamdulillah. Jadi punten. Orang tua. Ayah bunda, jika ada anak yang memang sudah menginginkan untuk menikah, jangan dipersulit. Justru diarahkan dan dikasih semangat. Ini mau ibadah loh. Gitu. Mau ibadah, dia tuh mau ibadah, mau nikah tuh mau ibadah. Jangan ditakut-takuti, nanti rezekinya bagaimana, nanti itunya bagaimana. Saya tanya sama ayah dan bunda, dulu waktu menikah punya apa? Dulu waktu ibu bapak nikah punya apa? Sudah punya rumah, sudah punya motor, sudah punya mobil, sudah punya apa? Gak punya apa-apa kan? Kenapa sekarang sudah punya rumah, punya apa? Kenapa punya? Jawabannya satu, karena Allah kasih rizki. Kenapa kita yakin kita dikasih rizki sama anak kita, bahkan kita ragu. Anak saya belum bisa apa-apa. Iya, karena Anda suudzon, Anda takut dengan hal itu. Bismillah, subhanallah. Dengan mengatakan demikian. Jadi kalau dengan ucapannya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, nikahnya seperti apa? Halal, antar keluarga, selesai. Nanti kalau sudah cukup dengan usianya, baru kita daftarkan ke GAWA dengan mengatakan, ayo ini resminya untuk walimanya segala macam. Tapi kan ini untuk keluarga nggak usah dipersulit. Nggak usah dipersulit. Ini ibadah. Sekali lagi, ini ibadah. Saya sampaikan ke beberapa sahabat, ke beberapa teman dengan ucapannya. Kenapa dipersulit ibadah anak-anak kita yang melakukan? Lebih lagi dengan mata ini sesuatu yang diharamkan. Malah kita sholat, kita tahajud, kita duha, kita ngaji Quran. Anak kita bagaimana? Jadikan, satukan, Masya Allah, ketenangan. Komitmen. Oke, kamu sekolah, ini sekolah. Jamin ya, oke.
komitmen dengan orang tuanya, komitmen dengan anaknya, lihat kesungguhannya. Kamu sungguh-sungguh, tidak langsung begitu jelek, enggak. Kami proses, tanya sama anaknya, benar, ini tanya, benar, apa intinya, mau apa, tujuannya seperti apa, cukup udah kedewasaannya, nikah. Tapi apa, tidak bersama. Maksudnya tidak berada dalam satu kamar, tidak untuk hamil, tidak apa, tidak. Tapi apa, untuk menghalalkan, agar tidak ada percikan neraka di rumah kita. Hati-hati. Itu yang kami takutkan. Jadi doanya, mudah-mudahan doa mempelai ini berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ayahanda bunda juga memiliki keluarga yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Udah selesai. Ada satu pertanyaan, silakan kalau ada. Mangga, Allah ibarik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia melarang ketika ada anaknya dia memakai pakaian tidak syar'i. Kenapa? Memakai pakaian tidak syar'i. Iya. Kata laki-lakinya itu memakai pakaian celana pendek di atas dengkul. Ketika ditegur, ternyata si anak tidak terima dan ibunya juga tidak terima. Istrinya dari rumah ini. Kemudian karena tidak terima seperti itu, dia mengatakan bahwa kenapa ketika si anak memakai ini, istri tidak melarangnya dibeli. Namun akibatnya adalah istri ini malah khusus bersama anaknya meninggalkan. Astagfirullah. Pertanyaan adalah ketika seperti ini, apakah si bapak ini menafkahkannya dulu pada istrinya juga kepada anaknya? Yang kedua, apakah bisa berakibat menjadi total jika sampai berbulan-bulan? Iya. Jadi belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakumullah khair. Iya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang saya sampaikan, berat dalam keadaan harus diawali keluarga ini dengan komitmen ataupun dengan tujuan sama-sama. Jadi suami istri adalah nakoda yang sangat kompak untuk mengarahkan keluarganya menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah laki-laki harus tahu bagaimana agama daripada istrinya. Maksudnya apa? Pemahamannya. Istri pun harus tahu. Yang sekarang terkadang jomplang yang terjadi, istrinya paham, suami tidak. Suami paham, istri tidak. Jadi untuk menyamaratakan dengan pemahaman ini, belajarlah bersama. Itu dia. Jangan sampai hal ini terjadi. Aurat laki-laki ya di bawah dengkul. Lalu dia menggunakan di atas dengkul. Sebenarnya kalau kompak antara suami istri, itu nikmat. Ketidakkompakan antara suami istri, itu bahtera itu akan acak-acakan. Banyak hal. Apalagi, punten bunda, punten, hati-hati. Apalagi kalau seorang istri atau seorang wanita curhat kepada anaknya mengenai bapaknya. Ini suaminya. Nah, memang bapak kamu tuh yang begitu. Ibu mau sering diginiin sama bapak. Aduh, hancur suami itu di depan anak itu. Kesalahan fatal. Rubah sekarang. Ganti. Perbaiki kata-kata itu. Sampaikan. Kalau nggak ada bapakmu, nak, mama itu dulu bagaimana, bapak kamu tuh luar biasa. Bapak itu Masya Allah. Bapak. Jadikan bangga anak-anak kita kepada bapaknya. Jangan pernah curhat keburukan. Baik yang masa lalu atau yang sekarang kepada anaknya. Berpikirnya akan jadi begitu. Subhanallah. Dan nanti bapaknya tidak bisa leluasa untuk menasihati anaknya. Nah, coba kamu belajar. Bapak juga dulu nilainya bagus. Dari mana anak saya tahu? Kan begitu kan? Ya. Kasih tahu segala macam. Ataupun sebaliknya, suami curhat kepada anak tentang ibunya. Mama kamu itu dulu begini. Apa nggak ada cerita lain yang harus diungkapkan? Jadikan suaminya menyampaikan kepada anaknya kalau ibunya adalah yang luar biasa. Jadikan punten ibunya kepada ayah. Pokoknya saling apa? Saling memperbaiki, saling mengangkat. Bapak kamu itu luar biasa bla bla bla. Itu cara membina kekompakan. Ibu kamu tuh begini bla bla bla. Membina kekompakan.
Bina bukan hanya kekompakan, tapi kebanggaan masing-masing daripada pasangan hidup. Nah, punten. Akibat tidak ada kekompakan. Saya lanjutkan. Ini apa namanya? Gunakan di atas lutut. Ditegur sama suaminya. Punten. Saya pun tidak 100% membenarkan suaminya. Saya ingin tahu cara menegurnya seperti apa. Apakah dia ini sudah mengajak dulu pemahaman kepada istrinya, kepada anaknya, karena sama-sama telat belajar untuk memahamkan yang sebenarnya seperti apa? Bagaimana? Nggak usah jauh-jauh, mobil begitu dinyalain langsung digas, itu juga kurang bagus. Naikkan dulu olinya, naikkan dulu panasnya, semuanya. Kalau sudah baru dijalankan. Subhanallah. Begitu maju saja langsung gigi 4, kira-kira maju nggak mobil itu? Nggak maju. Gigi 1 dulu, gigi 2, gigi 3. Begitu maju langsung gigi 4, jelep, mati. Nah, udah siap belum menerima hal itu? Jadi ketika mengatakan mentang-mentang sudah tahu, harus cek. Saya sudah tahu, pasangan saya belum tahu. Berarti saya harus dihangatkan dulu. Jangan masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3, keempat baru masuk. Berarti saya harus terprogram cara menyampaikannya. Itu dakwah itu harus begitu. Tidak langsung jebret. Jadi kalau mengatakan, apakah salah suaminya? Saya tidak mengatakan salah, saya tidak mengatakan benar. Tapi dengan mengatakan, kalau melihat pepatahnya, benar. Harus disampaikan. Tapi harus dilihat dulu dengan mengatakan, kenapa istri dan anak itu menolaknya? Jawabannya, 1, mungkin belum paham. Yang kedua, mungkin cara menegurnya. Iya, maka dengan mengatakan, pandai-pandailah dalam berdakwah. Hak itu akan bisa sampai ketika dengan teori yang baik. Batil itu juga akan bisa menyebar dengan teori yang dia atur. Pencurian bisa berhasil membobol, misalnya membobol rumah, membobol bank, pencurian itu pakai rencana nggak kira-kira? Taktik pakai rencana. Kita bongkar bank, iya, gimana caranya? Nanti aja difikirkan di sana, ketangkep itu mah. Iya, kamu masuk dari arah sana, nanti mobil jemput sini. Itu kan ada film-filmnya kayak gitu kan? Iya, coba itu pembobolan bank itu paling banyak itu. Iya, coba kalau pembobolan itu paling banyak itu, subhanallah, cara membuka ini, buka itu, buka ini, subhanallah, luar biasa. Itu pakai rencana. Ini. Emangnya kayak maling sendal gak pakai rencana? Ngelihat nih bagus, kerwak aja ambil. Itu yang pakai maling sendal aja ketahuan ditimpungkin. Ini semua pakai rencana. Maka dakwah terus pakai rencana. Kayak apa ini? Saya ingin anak saya tidak menggunakan celana di atas lututnya. Oh iya, dari mana saya harus berkata? Dari mana saya harus berbicara? Itu harus pakai teori, pakai jalan. Target 3 bulan harus sudah sampai. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Jadi, targetnya berapa lama? Jangan tidak pakai target. Targetnya hari ini selesai, hari ini celana panjang, hancurlah. Karena dia belum tahu. Nah, punten. Setelah hal ini terjadi, lalu dia kabur, lalu tidak ada, boleh dibilang tadi dengan mengatakan kata-katanya tadi, ucapannya pergi, maka punten. Apa yang harus dilakukan? Pertama kali untuk membenahi Islam itu jangan pernah berkata kata cerai, pisah. Apalagi urusan celana di atas lutut. Iya, apa ini? Lalu bagaimana caranya? Awal mulanya kan di situ. Kadang-kadang punten, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dibilang, kalau dia takwa kepada Allah, urusan gede pun akan jadi kecil dan Allah berikan jalan keluar. Tapi kalau tidak takwa kepada Allah, urusan kecil jadi besar, malah susah keluarnya. Itu sebaliknya demikian. Maka dengan apa ini? Oh iya, caranya bagaimana? Kalau bisa ketemu dengan enggak apa-apa. Untuk masalah keluarga, kita merendah dulu dengan mengatakan, mohon maaf. Tadi mungkin teguran Bapak salah. Tegurannya, tapi demi Allah tidak ada kata-kata yang ingin memperdayakan, memburukan keluarga, menghancurkan keluarga. Ini bukti sayang, bukti cinta sama kalian berdua, istri dan anakku. Namun mungkin tata cara Bapak salah. Enggak ada salahnya kalau suami minta maaf demi mengokohkan daripada apa? Keluarga. Selagi itu tidak dalam urusan kekalahan akidah. Misalnya mengatakan, mohon maaf ya Maya, Bapak tadi nyuruh kamu untuk sholat begini. Itu salah ibunya. Iya. Mohon maaf ya, tadi Bapak melarang kamu untuk berbuat syirik. Mohon maaf ya. Itu mah tidak perlu. Itu masalah akidah gitu ya. Tapi masalah ini tolong sampaikan dulu dengan mengatakan secara perlahan. Lihat mana yang lebih terpenting. Selamatkan keluarga. Ku anfusakum fid dunya wal akhirah. Iya kan? Ku ahlikum fid dunya wal akhirah. Sama. Terutama nara di nerakanya. Hati-hati. Tapi neraka itu pun buah di dunia. Maka sampaikan. Enggak mampu.
ambil orang-orang terdekat yang dekat kepada istri yang bisa menyampaikan nasihat tadi. Siapa orang-orang dekatnya? Sampaikan. Bagaimana cara menariknya kembali? Selanjutnya, udah nggak bisa nih, udah segala macamnya nih, masih berhak gak memberikan nafkah selagi masih katakan istri, maka nafkah itu wajib. Nafkah, walau bagaimanapun itu istri, iya. Tapi bagaimana? Ya belum ada halangan yang menjadikan, tapi dia maksiat, tapi masih dalam kategori istri, tidak ada pemisahannya, setingkat apa nusuknya, seperti apa kekeliruannya pun harus tahu. Namun yang jelas Islam jangan mempermudah kata-kata pisah dengan istri. Tapi apa? Apalagi sudah punya anak. Sama-sama untuk mengayuh, sama-sama untuk istilahnya apa? Bersama-sama menyampaikan ke titik kebahagiaan dunia akhirat. Jadi ada beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya daripada pertanyaan tadi. Namun yang jelas usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seorang laki-laki pandai-pandailah mengatur keluarganya dari arah manapun. Harus penulis skenario terindah dalam rumah tangga. Walaupun tidak bisa menjadikan skenario yang seperti apa. Tahu sifat karakter istri, karakter anak. Berarti peranannya begini. Ketika menghadapi peranan begini, saya harus berperan begini. Harus begini dengan ucapan, dengan kata-kata. Tapi kalaupun begitu, tidak bisa bermain sendiri. Perlu dengan orang lain yang bisa kita andalkan orang ketiga. Untuk menasihati istri, untuk menasihati anak. Akhirnya apa? Bisa kembali ke rumah. Tapi kalau mengatakan masih berhak mendapatkan nafkah, selagi masih istri, ya berikan nafkah. Tapi dia nusuk, cek nusuknya sampai mana? Apakah cuma lari dari rumah saja? Apa pergi dari rumah saja? Berarti apa? Ada apa yang salah? Apa yang keliru? Bagaimana caranya? Karena suami itu pemimpin, walau bagaimanapun. Maka punten, sebagai ikhtitam ingin saya sampaikan. Walaupun ini perkataan para ulama, tapi walaupun ini perkataan disampaikan oleh para ulama, tapi baik untuk kita renungi, khususnya untuk laki-laki. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, 80% yang harus dibidik itu adalah suaminya. Kenapa kok bisa begitu? Sebelum istri, kenapa suaminya begitu? Jadi kalau di pengadilan, kenapa terjadi perceraian? Yang ditanya dulu, dicacar dengan pertanyaan itu suami. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya perempuan itu akan ikut. Kenapa gitu? Ya karena saya tidak memberikan nafkah kepadanya, ketahuan. Kenapa itu? Karena saya begini-begini. Oh iya. Kenapa? Yang pertama kali di pengadilan ataupun apa, ditanya itu sebaiknya adalah siapa? Laki-laki. Karena dirinya pemimpin yang sesungguhnya, qawamnya di sana. Qawwamuna 'alan nisa. Jadi mudah-mudahan bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Karena tidak ada keindahan dalam kehidupan ini kecuali kumpul bersama keluarga. Indah sekali. Iya, indah sekali. Maka tidak ada yang paling indah dalam kehidupan ini. Yang paling disesalkan satu-satunya itu adalah saat ada waktu tapi tidak sempat untuk kumpul bersama dengan keluarga. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup ini yang lama itu. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mohon doanya untuk sahabat kami yang sekarang berada di